Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih dalam suasana Natal dan kemarin baru saja kita mengadakan perayaan Natal Jemaat. Pendekatan yang cukup baru ya, karena di tahun ini kita memusatkan perayaan Natal di dua perayaan saja. Perayaan Natal anak yang sudah pasti tidak bisa ditiadakan ya. Dan perayaan Natal Jemaat. Hanya dua itu saja di tahun ini. Berbeda sangat dengan pendekatan yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, di mana hampir semua kategorial itu merayakan Natal. Dari anak ya, anak wajib lah ya, pasti tersendiri gitu perayaan Natalnya. Lalu pemuda remaja, lalu pria, perempuan, lansia, wah banyak sekali perayaan Natal. Sehingga kalau tahun ini kita agak ngos-ngosan juga, apalagi tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya ya. Dan mari kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan di tahun ini dengan mengadakan pemusatan perayaan Natal hanya di Natal Jemaat dan kemudian Natal Anak, itu adalah hasil bersama-sama kita menggumuli dan kemudian kita menyepakati bersama-sama. Dan saat ini sekali lagi atas nama jemaat saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang diperjuangkan oleh PHRGHK yang dengan sangat bersemangat mengkoordinir, mengupayakan yang terbaik sehingga jauh-jauh hari persiapannya dan kita boleh bersama-sama bersukacita dalam proses dan juga dalam perayaannya di hari H kemarin. Sekali lagi terima kasih buat Bung Ferry dan tim yang bekerja dengan sangat luar biasa. Mari kita lihat pembacaan Alkitab kita hari ini Bapak dan Ibu. Ada yang bertanya-tanya seperti saya bertanya-tanya enggak ya? Karena saya bertanya-tanya kenapa yang dihubungi oleh Tuhan dalam pembacaan perikop kita hari ini, pembacaan Alkitab kita hari ini, yang dihubungi adalah Yusuf. Kenapa yang dihubungi adalah Yusuf? Kenapa enggak yang dihubungi adalah Maria? Toh ujungnya sama ya. Siapapun yang dihubungi gitu. Kalau yang dihubunginya adalah Maria, pasti Maria ngomong ke Yusuf gitu kan. Dan sebaliknya juga, kalau yang dihubungi adalah Yusuf, maka Yusuf pasti akan ngomong ke Maria. Sebenarnya ujungnya sama, tetapi kenapa pada akhirnya yang kita lihat hari ini, sewaktu malaikat Tuhan berbicara kepada Maria dan Yusuf, malaikat Tuhan berbicaranya kepada Yusuf dan bukan Maria. Saya bertanya itu sewaktu mempersiapkan bahan perenungan kita hari ini. Dan dalam perefleksian saya memaknainya begini Bapak dan Ibu, karena kalau misalnya malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, Maria nggak akan ada banyak alasan, nggak akan punya alasan sama sekali bahkan untuk menolak apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tetapi Yusuf mungkin ya, ini mah mungkin ya, kenyataannya sih nggak ada gitu. Sama kayak Maria, nggak punya alasan dan kemudian percaya dan kemudian berangkat gitu ya. Tetapi kalau kita menimbang-nimbang, Yusuf yang paling tidak stabil, ya semua tidak stabil gitu ya. Maria masih shock, masih kaget juga, walaupun bayi Yesus sudah lahir di perikop kita. Dan kemudian Yusuf ini yang perlu diteguhkan berkali-kali dalam mengenali rancangan Tuhan bagi keluarganya. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, pasal yang pertama, kita langsung ketemu dengan malaikat Tuhan yang menenangkan Yusuf. Kan gitu ya, Yusuf mau menceraikan, mau berpisah, tapi malaikat Tuhan, oh jangan. Ini ada rencana Tuhan dalam kelahiran bayi Kristus. Jadi kenapa harus ke Yusuf? Karena diperlukan keluarga yang setangguh itu untuk menghadapi perjalanan yang betul-betul membutuhkan kerjasama yang baik di dalam kehidupan keluarga. Dan dalam hal ini, kalau dalam refleksian saya melihatnya Yusuf memang yang perlu ditegaskan, diteguhkan berkali-kali
untuk pada akhirnya menjadi teman seperjalanan yang juga bukan Maria yang menguatkan, tapi juga Yusufnya yang menguatkan Maria. Dan kalau misalnya kita melihat ya, kalau misalnya Yusuf di Matius 1 itu, kita sebelum kita membaca perikop kita nggak ada tuh peristiwa Yusuf ditenangkan oleh Maria, maka kita akan melihat bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria ini sewaktu mereka berhadapan dengan pergumulan seberat yang kita baca hari ini. Juga saya kepikiran tentang sewaktu Yusuf sudah ditenangkan oleh Tuhan dengan menjelaskan rencana Tuhan, kalau saya jadi Yusufnya ya, saya akan merasa bahwa wah, kalau misalnya ini adalah rencana Tuhan tentang apa yang terjadi dengan keluargaku, calon istriku dan istriku sekarang dalam perikop kita hari ini, maka pasti Tuhan akan berperan dengan sangat aktif dong dalam memastikan semua berjalan baik-baik saja. Ternyata dalam perikop kita, setelah Yusuf mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dalam perikop di pasal yang pertama, toh ternyata hasilnya kayaknya pengetahuan kita tentang rencana Allah yang damai sejahtera itu tidak selalu berjalan semulus itu ya. Ya buktinya perikop kita aja. Yusuf udah tahu nih bahwa yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Mereka memulihkan diri sebagai keluarga dan kemudian melanjutkan perjuangan sebagai keluarga. Saya kira mereka kan dengan sangat yakin tuh, wah ini pasti kita disertai. Tapi ternyata ada saja hal-hal yang membuat mereka bergumul, dan tidak main-main pergumulan dalam perikop kita. Penguasa negeri ngejar-ngejar keluarga mereka. Jadi sewaktu kita mengenali rencana-rencana Tuhan, semoga kita juga tidak berpikir bahwa wah berarti kita udah tahan tanpa pergumulan nih kehidupan keluarga kita nih. Enggak, justru sewaktu kita mengenali rencana-rencana Tuhan, pergumulan akan selalu ada, namun ada sesuatu yang berbeda pasti, yaitu sewaktu kita mengenali juga apa yang menjadi arahan-arahan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan keluarga kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang keluarga, kita tidak bisa berbicara tentang keterpisahan. Nggak bisa tuh. Sama seperti kita ngobrolin tentang keluarga jemaat lah. Keluarga jemaat itu bukan tentang keterpisahan. Sewaktu kita bikin kegiatan ya, ambil contoh kemarin lah ya. Lalu kemudian kaum pria bilang, wah ini urusan kaum pria doang. Oh enggak, kata siapa, ini bukan urusan kaum pria doang. Atau ini urusan kaum perempuan saja, ini urusan kaum lansia saja, ini urusan anak muda aja. Enggak, kita nggak ngomong seperti itu. Atau bahkan PHRG pun nggak ngomong gitu, ini urusan PHRG saja. Enggak. Kita tidak berbicara tentang keterpisahan sewaktu kita berbicara tentang keluarga. Kita berbicara tentang di mana setiap orang, setiap pihak, setiap peran turut bekerja bersama-sama sehingga pada akhirnya kita mencapai tujuan yang sama. Dan gambaran di perikop kita sangat jelas ya. Yusuf, Maria, Yesus berjalan ke Mesir sebagai keluarga. Ada yang pernah ngecekin dari dari Bethlehem ke Mesir berapa? Enak banget ya orang-orang yang udah pulang kampungnya ke Bethlehem gitu ya. Kalau khotbah-khotbah kayak gini bilang, wah kemarin tahun yang lalu saya ke Mesir nih. Wah enak banget ya. Ya sekarang ini kita cuma bisa ngeliat di Google ya. Saya ngeliat di Google tadi jaraknya waktu persiapan, jaraknya itu ratusan kilometer loh Bapak dan Ibu. Dari Bethlehem ke Mesir.
ini buat gambaran aja ya, dari Jakarta ke Bekasi itu, Jakarta ke Bandung itu 150 sampai 170 kilometer dari Tangerang. Tangerang ke Bandung itu hampir 200 lah. Genapin aja lah ya 200 kilometer. Nah kalau misalnya ini Yusuf dan Maria ratusan kilometer, dan yang paling tinggi yang saya temukan di Google 680 kilometer dari Bethlehem ke Mesir, itu kan artinya dari sini ke Bandung, balik lagi ke sini, balik lagi ke Bandung, 200, iya. 3 kali bolak-balik Tangerang Bandung jalan kaki. Ya Yusufnya jalan kaki, Marianya naik keledai atau naik kuda. Dan nggak akan kebayang kalau misalnya Yusuf betul-betul dalam perikop kita nih belum berdamai dengan apa yang digumulinya di perikop yang pasal yang pertama. Belum ada tuh perjumpaan dengan malaikatnya, belum ada tuh pengenalan akan rancangan Tuhannya. Wah, itu perjalanan yang jauh, yang sangat berat, dan pada akhirnya kalau misalnya ada situasi yang dimana satu keluarga ini belum, dalam tanda petik belum selesai gitu ya, di hati, di pikiran, wah itu 600 km Yusuf itu bisa memutuskan untuk pergi kapan saja sewaktu makin berat situasinya gitu ya. Tiba-tiba air minumnya habis gitu kan. Tiba-tiba makanan habis di tengah jalan. Wah, tiba-tiba banyak, dan kemudian Yusuf dengan mudah untuk pergi meninggalkan karena memang ada sesuatu yang masih ngeganjel di hati dan pikirannya. Lalu kemudian menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. 600 km, 600-an kilometer yang sangat mengerikan pastinya. Kalau Yusuf belum berdamai dengan apa yang dialami dalam keluarganya. Dan dari sana saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa pergumulan yang sangat berat akan selalu bisa kita tempuh dengan syaratnya cuma satu. Pergumulan yang sangat berat akan bisa kita tempuh asalkan kita sebagai keluarga bisa kompak aja. Kompak untuk menopang, kompak untuk berbicara yang baik tentang yang akan kita perjuangkan dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai kita pergumulan udah berat, omongan orang-orang di sana udah makin ngeberatin, di dalamnya kita juga kita ngomong makin ngeberatin. Carilah cara-cara untuk pada akhirnya kita mengingat tentang bagaimana Tuhan akan selalu ikut campur tangan. Wah, itu yang harus dilakukan oleh keluarga. Ketimbang perjalanan sudah berat, kita di dalam keluarga makin memperberat perjalanan itu. Tetapi sewaktu kita tahu perjalanannya berat, tapi kita bersedia, hati dan pikiran kita kompak untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, maka pergumulan seberat apapun kita tahu bahwa kita akan bisa melaluinya sebagai keluarga. Terserahlah orang di luar mau ngomong apa, selama keluarga kita sekompak itu, sekuat itu, sesaling menopang itu untuk pada akhirnya bukan hanya sekedar bertahan nih Bapak dan Ibu, tapi pada akhirnya mengenali bahwa apa yang dinyatakan, dijanjikan oleh Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan keluarga kita. Dan lagi-lagi nggak usah jauh-jauh ngambil contoh yang konkret yang baru-baru terjadi, yang nggak usah jauh-jauh. Ya itulah kemarin itulah perayaan Natal Jemaat. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita ya, perayaan Natal Jemaat dari tahun ke tahun membutuhkan pembiayaan yang naik. Betul gak? Secara total nih. Nanti coba aja lihat ya dalam 3 tahun terakhir belakangan inilah.
Kalau saya nggak salah ingat, saya ingatnya pokoknya dari puluhan juta. Kita mulai itu dari belasan juta, 11 atau 12 juta. Itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Lalu kemudian naik tuh 19, lalu naik 23, dan tahun ini, nah nanti tanyalah. Wah itu perjalanan berat itu. Dan kalau kita nggak kompak, nggak bakal nyampe. Tapi justru karena kita bersatu hati, bersama-sama, dan selalu yang disampaikan oleh Majelis Jemaat melalui Pak Ketua kan bilang bersama kita bisa, nggak usah takut gitu ya. Dan itu berkali-kali kita menemukan hal-hal yang seperti itu, sehingga seharusnya momen-momen di mana kita tahu bahwa kita bekerja bersama-sama sebagai keluarga jemaat menjadi momen juga di situ kita ngumpulin nih pengalaman iman kehidupan keluarga jemaat kita. Oh di sini ada perjalanan yang cukup berat nih, karena kita tahu jarak tempuhnya jauh, tapi toh pada akhirnya karena kita bersama-sama maka kita bisa. Dan ini dikumpulin oleh kita. Dan tahukah apa yang seharusnya paling kita syukuri? Sewaktu kita melihat perayaan Natal kemarin, bahwa semua apa ya namanya ya, yang pokoknya dari anak sampai lansia, semua generasi sangat menunjukkan semangat yang luar biasa. Dan itu artinya sewaktu kita mengumpulkan satu pengalaman iman yang mengeluarkan kehidupan keluarga jemaat kita, itu menjadi pengingatan bersama, pengalaman iman bersama, dan pasti akan menjadi sangat-sangat besar maknanya bagi siapa? Bukan bagi generasi kaum lansia saja tentunya, tetapi terlebih bagi generasi yang anak-anak muda, generasi anak-anaknya, mantu-mantunya, atau bahkan cucu-cucunya Bapak dan Ibu sekalian. Karena melalui semangat mereka lah, mereka akan melanjutkan perjuangan membangun kehidupan keluarga. Kan begitu ya. Sehingga momen-momen yang kita rayakan di seputar Natal ini menjadi momen yang bukan hanya mengenali cara Tuhan untuk melibatkan diri dan menolong, dan juga mengenali bahwa kita bisa saling bahu-membahu, tapi ingat bahwa di dalam momen-momen seperti ini kita juga mempersiapkan generasi yang selanjutnya, memastikan bahwa masa depan akan menjadi sekuat itu juga, karena baik generasi-generasi yang anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga-keluarga muda, yang mereka melihat, mereka memiliki pengalaman iman bersama, dan itu akan menguatkan kehidupan mereka. Dan pada akhirnya, tepat pada waktunya, saat generasi berganti, maka kita akan melihat bagaimana cara Tuhan juga menyertai kehidupan generasi anak-anak dari Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, selamat Natal buat kita sekalian. Semoga semakin hari kita bisa menemukan berbagai pengalaman iman yang kita kumpulkan dalam kehidupan keseharian kita di tengah keluarga, seperti drama yang kemarin gitu ya. Ada kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, perekonomian keluarga, tapi kita sekokoh itu keluarga untuk saling menopang dan menemukan cara Tuhan mencukupkan, atau bahkan pengalaman keluarga jemaat kita dalam merayakan perayaan Natal. Sewaktu itu kita kumpulkan, kita ingat, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk kita memastikan bahwa pergerakan ke depan sana akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin.